Bagaimana kapas ditanam? Kapas ditanam di musim semi, ditanam di musim panas, dan dipetik di musim gugur. Tanaman kapas tumbuh sekitar 1,2 meter tingginya. Setiap bal kapas memiliki berat 227 kg. Kapas adalah serat alami yang tumbuh pada tanaman yang terkait dengan jenis kembang sepatu yang biasa ditemukan di taman. Biji kapas ditanam di musim semi dan tanaman tumbuh menjadi semak hijau lebat setinggi sekitar 1 meter. Tanaman itu sebentar menumbuhkan bunga berwarna merah muda dan krim yang, setelah diserbuki, rontok dan diganti dengan buah, lebih dikenal sebagai kapas. Di dalam buah kapas ada serat putih yang halus serta biji kapas. Setelah tanaman digunduli, disemprotkan sehingga daun mati dan tanaman dibiarkan tampak seperti kumpulan batang telanjang, dan buah kapas terbuka untuk membuka seratnya. Kapas siap dipetik. Persiapan lahan dan tanah. Ada sejumlah varietas kapas lokal dan adaptasi yang dapat dipilih dan ditanam. Varietas umumnya dipilih oleh petani berdasarkan hasil, kualitas, karakteristik ketahanan penyakit dan sifat bioteknologi. Karakteristik ketahanan penyakit dan sifat bioteknologi. Sifat-sifat lain seperti panjang musim, ketahanan penyakit dan penentuan varietas juga memainkan peran penting. Ladang diratakan dan diratakan dengan laser, dan jika ladang tidak akan ditanami kapas lagi pada musim berikutnya. Ladang itu juga dapat dirotasi menjadi tanaman lain, seringkali gandum atau ditanami. 92, bertepatan dengan pengenalan kapas BT dan PHT yang kuat. Beban beracun lingkungan Environmental Toxic Load atau ETL industri kapas Australia untuk lebah turun 18,2% dari 11 menjadi 9 dalam 4 tahun hingga ke 2018. Pemetikan pemanenan. Tanaman kapas diperiksa oleh ahli agronomi untuk memastikan siap untuk dipetik. Defoliasi kemudian dilakukan untuk menghilangkan daun tanaman dan membuka buahnya. Petani biasanya memilih untuk memanen tanaman kapas setelah sebagian besar buah kapas terbuka dan matang sepenuhnya. Sangat penting bahwa kapas kering saat dipetik, atau perubahan warna dapat terjadi dan mengurangi kualitas. Saat matang, tanaman dipanen secara mekanis dan ditempatkan ke dalam modul besar. Modul dimuat ke truk dan diangkut dari pertanian ke pabrik kapas. Cotton Gins adalah pabrik yang memisahkan biji kapas dan sampah dari seratnya, serat kapas mentah. Setelah gining, serat kapas ditekan dengan kuat menjadi bal. Sebuah bal kapas Australia memiliki berat 227 kg. Setelah bal kapas digiling, ditekan dan dimasukkan ke dalam peti kemas, mereka dimuat ke truk dan kereta api dan dikirim ke pelabuhan untuk pengiriman, sebagian besar ke pasar luar negeri. Akhir musim. Pengelompokan kapas menyortir serat ke dalam kelas berdasarkan kualitas yang berbeda. Semakin baik kualitas seratnya, semakin tinggi kadarnya. Lahan disiapkan untuk penanaman, gulma dikendalikan, dan nutrisi ditambahkan jika perlu. Sebagian besar petani sekarang membiarkan jerami kapas mereka berdiri di ladang, dan mulsa kembali ke tanah untuk menambahkan nutrisi yang berharga. Kelembaban tanah juga diperiksa dan pra-penyiraman dilakukan jika perlu. Petani memeriksa suhu tanah secara teratur sebelum menanam. Benih kapas ditanam di musim semi. Benih kapas ditanam di musim semi, segera setelah tanah cukup hangat untuk memastikan perkecambahan benih yang memuaskan dan pembentukan tanaman ketika suhu mencapai 14 derajat Celcius diukur pada pukul 8 pagi WIB dengan perkiraan suhu yang meningkat untuk periode 7 hari pasca penanaman.
Benih kapas muncul dari tanah 5-14 hari setelah tanam tergantung pada suhu dan kelembaban tanah. Tanaman perlindungan juga didirikan pada saat ini, yang membantu memperlambat resistansi terhadap protein BT dari berkembangnya populasi hama dengan menghasilkan ngengat Helicoverpa yang rentan yang belum terkena racun BT. Ngengat yang diproduksi di tanaman perlindungan akan menyebar dan kawin dengan ngengat yang berpotensi resisten dari tanaman bollgard ketiga. Taktik ini disebut pengencaran genetik. Musim tanam. Kotak kuncup bunga berkembang beberapa minggu setelah tanaman mulai tumbuh. Sebelum bunga muncul beberapa minggu kemudian, bunga-bunga kemudian jatuh, meninggalkan polong biji matang yang menghasilkan buah, yang dikenal sebagai buah kapas, setelah penyerbukan. Pada pertanian kapas beririgasi, pengairan awal penyiraman biasanya diikuti dengan beberapa pengairan tambahan, dengan interval 2, dan kondisi cuaca dari pertengahan Desember hingga akhir Februari. Ini berbeda tergantung pada wilayah, suhu musiman rata-rata dan jenis tanah. Diperlukan waktu sekitar 4 bulan agar buah kapas matang dan terbelah. Petani melindungi tanaman mereka dari hama selama periode ini menggunakan pengendalian hama terpadu PHT. Organisasi Pangan dan Pertanian PBB mendefinisikan PHT sebagai pertimbangan yang cermat dari semua teknik pengendalian hama yang tersedia dan integrasi selanjutnya dari langkah-langkah yang tepat yang mencegah perkembangan populasi hama dan menjaga pestisida dan intervensi lainnya ke tingkat yang dibenarkan secara ekonomi dan mengurangi atau meminimalkan risiko terhadap kesehatan manusia dan lingkungan. Petani melestarikan serangga yang bermanfaat musuh alami hama dan mengelola sumber daya alam mereka untuk membantu menekan hama yang merupakan inti dari PHT. Penggunaan bioteknologi pada kapas telah memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pengurangan dramatis insektisida yang diterapkan pada tanaman kapas Australia. Telah terjadi penurunan 97% dalam penggunaan insektisida sejak tahun 1992, bertepatan dengan pengenalan kapas BT dan PHT yang kuat. Beban beracun lingkungan Environmental Toxic Load atau TTL industri kapas Australia untuk lebah turun 18,2% dari 11 menjadi 9 dalam 4 tahun hingga ke 2018. Penggunaan bioteknologi pada kapas telah memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pengurangan